Kalau ada yang bilang sabar itu, ya sabar kan ada batasnya, berarti nggak sabar. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ujian dengan misalkan diberikan sakit, diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memberikan kita itu dengan ujian kesulitan harta, diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rasa takut. Duh, nanti jam 10 debt collector datang ini biasanya ini. Nah, jam 10 debt collector datang kan ya takut itu. Mau ngomong apa ini belum pegang duit itu kan. Ini. Diberikan rasa takut, diberikan rasa khawatir, diberikan rasa susah. Tetapi seringkali hal ini justru menjadikan orang tersebut mendapatkan hidayah, justru orang tersebut malah kembali kepada Allah. Dikasih nikmat malah gak kembali, giliran dikasih penderitaan oleh Allah malah kembali kepada Allah. Ketemu dengan kiai, gimana ini kiai, saya pusing, usaha saya itu gak sukses-sukses. Kamu amalkan ya tiap malam baca Waqiah. Lu yang tadinya gak pernah baca Quran jadi baca Quran. Kamu sholat jamaahnya itu yang rajin ya, jadi rajin sholat jamaah. Kamu duhanya itu harus dilaksanakan. Jadi dikasih nasihat gampang gitu. Dikasih nasihat gampang. Ada yang seperti itu. Dikasih nasihat malah jadi gampang. Giliran kaya dikasih nasihat susah. Saya nggak sholat aja kaya kok. Ini. Tapi ada juga sudah sengsara, menderita, kasih nasihat ngamuk. Nah, itu ya ada juga itu. Karena sesombong-sombongnya orang itu adalah dia itu yang menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi sombong itu, definisi sombong di dalam syariat Islam itu adalah dia itu yang menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Nah, itu sombong. Dikasih tahu syariat Islam yang benar, dikasih tahu nih kamu itu harus perbaiki sholatnya, kamu harus perbaiki yang namanya zikirnya, baca Qurannya, baca sholawatnya, diperbanyak, istighfarnya diperbanyak, tobatnya diperbanyak. Kok menolak? Maka itu namanya sombong. Sombong terhadap apa? Sombong terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang perintah kok diabaikan. Nah, ini namanya sombong. Ini. Jadi hati-hati. Ya. Maka harus benar-benar kita itu berhati-hati. Nah, seringkali ketika kita itu diberikan ujian oleh Allah di dalam bentuk penderitaan yang luar biasa, seringkali kita itu akhirnya berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kemudahan, berikanlah kelapangan, berikanlah jalan keluar. Doa tiap hari tidak dikabul-kabulkan. Ada apa tidak seperti itu? Sampai kita nangis doa sama Allah enggak dikabulkan. Ada apa tidak? Ada. Lu katanya ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka akan aku kabulkan. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan begitu. Ud'uni astajib lakum, doa kepadaku pasti aku kabulkan. Lah ini kok nggak dikabul-kabulkan? Kenapa seringkali orang yang sedang menderita luar biasa, dia itu riyadhah, doanya banyak, puasa dilakoni, zikir dilakukan, tobat bersedia, sholat dijaga, doa sama Allah nggak dikabul-kabulkan. Salah satu sebabnya Rasulullah SAW menjelaskan, seringkali bukan Allah tidak mau mengabulkan, tapi karena Allah sedang senang mendengarkan doa dari hamba tersebut dan kepingin lama-lama mendengar doanya supaya nanti akan dianugerahkan yang jauh lebih luar biasa. Jadi coba kalau tiba-tiba doa langsung dikabulkan, besok sudah gak sholat lagi. Ngomong baru sholat seminggu, doa seminggu, tiba-tiba sudah kepingin semuanya dikabulkan lagi, riyadhahnya seminggu.
Sudah begitu mintanya. Allah seringkali itu seneng melihat perubahan hidup kita setelah diberikan ujian. Lalu yang gak pernah duha tiba-tiba duha, yang gak pernah sodakoh tiba-tiba sering sodakoh istiqomah, yang kita itu setiap hari yang tadinya sholat jamaah itu jarang-jarang tiba-tiba kita jadi lebih sering, yang tadinya gak pernah baca Quran tiba-tiba tiap hari walaupun berapa ayat baca Quran. Allah itu senang ngelihatnya. Jadi seringkali kita dibiarkan dulu. Supaya apa? Supaya istiqomah dulu kita dengan amalan tersebut. Sehingga ketika Allah mengangkat kesulitan kita itu, amaliah kebaikan yang kita lakukan sudah menjadi kebiasaan kita. Sehingga ketika kita diberikan kemudahan, jalan keluar, amaliyahnya terus tidak ditinggalkan. Nah, baru seminggu mintanya langsung diangkat oleh Allah semuanya itu. Ini. Jadi sabar. Ya, tetap bersabar. Karena pasti dikabulkan oleh Allah. Kapan Allah itu mengangkat masalah tersebut dari seorang hamba? Yaitu ketika seorang hamba tersebut totalitas pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti di saat itulah Allah langsung angkat itu. Jadi kalau masih gerutu, masih susah, masih stres, masih apa, itu masih lama berarti. Masih lama. Tapi kalau sudah mampu, benar-benar kita itu mampu untuk menerima cobaan tersebut, ikhlas, ya sudah, saya terima ya Allah. Kemampuan yang mampu saya lakukan seperti ini. Nanti mau bagaimana terserah Allah. Dan itu kita di titik yang benar-benar maksimal. Artinya di dalam keimanan kita itu titik kita itu mentok maksimal. Disitulah Allah angkat. Ini Allah angkat kesulitan kita. Ini jadi seringkali begitu. Jadi kalau kok nggak diangkat-angkat, karena kita tidak segera memapankan hati kita itu, istilahnya, supaya kita itu segera mengkondisikan hati kita untuk segera ikhlas, segera pasrah, segera bersabar kepada Allah. Seringkali sebabnya itu. Makanya kalau masih saja lari sana, lari sini, pergi ke orang pintar sana, pergi ke sini, itu masih lama itu selesainya itu. Masih lama. Tapi kalau sudah mampu ya sudah. Mending saya tetap, karena usaha sudah maksimal, saya sekarang ikhtiarnya saya serahkan semuanya pada Allah. Udah sekarang saya fokus mendekatkan diri pada Allah. Terima apapun konsekuensinya. Justru Allah angkat itu kesulitannya. Ini seringkali seperti itu, Wah. Ini. Jadi memang yang namanya berarti kita itu sudah berhasil itu. Sudah berhasil. Jadi kalau masih pontang-panting, ya memang ketika kita itu menyampaikan seperti ini, kalau kita lagi gak problem itu gampang. Tapi sesuatu itu ketika menimpa diri kita sendiri itu luar biasa berat itu. Jadi setiap orang mau sealim apapun ketika diberikan ujian oleh Allah, itu hadis itu bisa hilang semua itu. Contoh, pernah ketika wafatnya Rasulullah SAW. Ketika wafatnya Rasulullah SAW itu yang namanya Sayyidina Umar bin Khattab itu marahnya luar biasa itu kepada orang yang mengatakan Rasulullah wafat. Maka dia cabut pedang kemana-mana, saking sedihnya itu. Cabut pedang kemana-mana, siapa saja yang berani mengatakan Rasulullah wafat, tak penggal kepalanya sekarang itu. Wah, itu orang takut semua itu. Saking gak bisa nerimanya Rasulullah itu wafat. Jadi cobaannya berat. Ini. Jadi apa Umar bin Khattab nggak ngerti tentang hadis tentang kesabaran? Ngerti apa tidak? Ngerti. Makanya diingatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Diingatkan itu. Nah, inilah pentingnya. Jadi mau setinggi apapun ilmu, kalau sedang yang mengalami ujiannya, itu beratnya luar biasa. Butuh orang lain untuk mengingatkan itu. Butuh orang lain untuk mengingatkan. Jangankan kiai, jangankan ulama, ini sahabat Nabi saja begitu, masih harus diingatkan itu. Nggak bisa terima itu. Umar bin Khattab cabut pedang, berani mengatakan Rasulullah meninggal,
penggal kepalanya. Saking nggak siapnya dengan kepergian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi diingatkan kemudian oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, baru kemudian beliau itu akhirnya bisa reda. Bukan karena Umar nggak tahu dalilnya, tahu semua. Karena memang ketika orang sedang diberikan cobaan, berat rasanya. Ada orang ke rumah saya konsultasi, berat Pak, begini. Saya dengan mudahnya bisa ngasih nasihat itu. Nanti giliran saya yang kena itu. Nah, kadang-kadang saya mikir, ini yang mau ngasih nasihat saya siapa ini kan. Mas Ali balik ini. Karena ketika sedang kita itu diberikan ujian, memang beratnya luar biasa. Dirasakan berat, itu bisa tiba-tiba dalil hilang semua itu. Ngeblank semua itu. Ini luar biasa berat yang namanya ujian itu. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala kita diberikan pahala yang sampai tanpa hitungan bagi orang-orang yang mau bersabar ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan ujian bersabar, maka Allah berikan pahala. Bahkan kita diperintahkan supaya kita ketika kehilangan sesuatu itu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun dengan kesabaran, dengan keikhlasan, maka kita akan diberikan oleh Allah ganti yang lebih baik. Ganti yang lebih baik. Ini musibah apapun, nggak apa-apa, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Akunnya restrik. Gini kalau Mas Wahid ini, gitu kan? Itu ya sabar saja itu. Ini ya sabar saja. Nah inilah, maka akan diberikan ganti oleh Allah, ganti yang lebih baik. Memang tidak mudah, sangat tidak mudah. Tapi kalau kita berusaha untuk membiasakan diri dengan rasa sabar, maka yang tidak mudah itu pun nanti akhirnya bisa menjadi mudah. Saya dulu pernah ada proyek gitu ya. Ini sering saya ceritakan, hanya sekedar cara mindsetnya atau pola pikirnya. Saya dulu